Hai permisa yang ada di rumah dan teman-teman yang menonton video kali ini. Pada hari ini kita akan membuat suatu podcast yang sangat luar biasa, yang dimana pada podcast kali ini kami akan membahas tema membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa narasumbernya? Mari kita simak videonya. Kali ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Halo narasumber. Halo. Yang pertama ada Alfa Gustadio Grazia. Halo. Yang kedua ada Suster Antonia SMFA. Halo. Yang ketiga ada Friska Ayunia. Halo. Yang keempat ada Maria Carla Davensi. Halo. Yang kelima ada Maria Noviani. Halo. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tema membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada narasumber-narasumber semua. Pertanyaan pertama, apa sih pengertian komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi itu? Seringkali mungkin anak muda kurang memahami apa itu komunitas yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Silahkan Maria Noviani. Oke, baik, terima kasih. Jadi komunitas hidup, bersaudara dan bersaksi itu adalah di mana umat itu hidup dalam suatu lingkungan. Nah, dalam lingkungan tersebut mereka itu hidup saling bekerja sama, saling tolong menolong dan bertumbuh dalam iman mereka. Kemudian komunitas hidup, bersaudara dan bersaksi ini juga tempat di mana sebagai wadah bagi umat itu untuk mengembangkan imannya kepada Yesus Kristus. Dan juga mereka itu saling menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian banyak juga salah satunya dokumen gereja yang mendukung dari komunitas hidup, bersaudara dan bersaksi ini. Salah satunya ada di dokumen Konsili Vatikan II dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Luar biasa ya, artinya pengertian dari komunitas iman yang hidup ini bagaimana hidup orang-orang, hidup umat Kristiani untuk hidup bersatu padu. Seperti itu ya Maria Noviani, luar biasa sekali. Di masa sekarang, di dunia yang semakin maju ini, pasti ada penyebab faktor yang terkadang membuat komunitas iman yang hidup ini menjadi padam, menjadi redup. Menurut Saudari Friska sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan itu semua dapat terjadi? Oke, baik. Menurut saya ada dua sikap atau faktor yang mempengaruhi di mana sikap itu bisa menjadi redup. Yang pertama adalah sikap individualisme, yang dimana seseorang itu merasa dirinya itu lebih nyaman atau lebih hidupnya itu lebih nyaman dengan yang sikap dia itu tidak bersosialisasi, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ada perkembangan teknologi. Tentu kita tahu di dunia yang semakin pesat ini, di dunia yang modern ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang membuat, nah itu tadi, membuat sikap individualisme seseorang itu semakin meningkat. Jadi, di mana orang itu tidak bisa membuat dirinya itu menjadi pribadi yang bisa bersosialisasi walaupun dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi menurut saya dalam yang membuat faktor ini terjadi adalah sikap individualisme seseorang dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Itu dari saya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Memang betul kalau kita lihat di konteks zaman sekarang, memang pengaruh teknologi sama sikap individualisme ini memang itu yang menjadi faktor utama, apalagi di kalangan anak muda untuk membangun imannya. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Saudari Friska. Lalu ada yang pertanyaan ketiga, menurut Saudari Carla sendiri sih, bagaimana sih upaya kita, terutama kita yang kaum muda ini, yang paham, yang mengerti, bagaimana untuk kita terus mempertahankan komunitas iman yang hidup ini? Bagaimana upaya-upaya kita untuk agar komunitas hidup ini tidak padam? Baik, solusi yang bisa kita berikan kepada mereka yaitu dengan menawarkan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya seperti mengikuti rekoleksi. Itu bisa membantu mereka bergabung dalam kegiatan ini, karena dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa menarik mereka bergabung ke dalam kegiatan ini. Dan kita bisa mendatangi mereka satu persatu
guna mempertanyakan kenapa sih mereka tidak mau mengikuti kegiatan ini, apa permasalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait solusi dari permasalahan ini. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa komunitas iman ini sangat penting sih, Suster? Baik, terima kasih. Mengapa komunitas iman yang hidup ini sangat penting dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita sebagai umat Katolik, khususnya orang muda, harus menyadari yang pertama, kita itu sudah dibaptis dan kita memiliki 3 tugas Kristus yang harus kita jalani. Yang pertama, sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi, ketiga tugas Kristus ini juga menjadi tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, komunitas iman yang hidup ini sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya orang muda. Kita diajak untuk mewartakan Kristus, untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, sehingga kita mampu untuk mewartakan Kristus itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dengan komunitas iman yang hidup ini, kita juga semakin mampu mendekatkan diri kita dengan Tuhan dengan cara berdoa. Kemudian mendekatkan diri kita dengan sesama, dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan dalam komunitas iman yang hidup yang kita bentuk ini. Jadi, komunitas iman yang hidup ini memang sangat penting, khususnya bagi perkembangan iman kita sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan 3 tugas Kristus yang sudah kita terima sejak kita dibaptis secara Katolik. Itu yang dapat saya sampaikan mengapa komunitas ini sangat penting. Oke, sangat luar biasa sekali ya, Suster. Memang kita perlu juga memberikan pemahaman kepada rekan-rekan orang muda dan kalangan umat Kristiani yang lainnya, mungkin yang belum sadar, belum paham akan pentingnya iman Kristiani ini, Suster. Terima kasih, Suster, sangat luar biasa jawabannya. Lalu bagaimana upaya kita selaku kaum muda ini untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada terutama orang-orang muda juga di luar sana yang mungkin belum mengerti, belum mau terlibat dalam hidup bersaudara ini. Lalu bagaimana caranya, Saudara Alfa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang dikatakan Saudari Carla tadi, pertama-tama kita harus ikut terlibat dulu dalam kegiatan ini tadi, agar kita dapat mendorong mereka mau masuk ke dalam komunitas ini. Yang kedua, kita mengajak mereka, seperti yang Carla katakan, mendatangi mereka, menanyakan apa sih faktor mereka tidak mau terlibat. Dan yang ketiga, itu faktor teknologi yang sudah berkembang sangat pesat di masa sekarang. Karena teknologi yang sangat pesat ini, disitulah wadah kita untuk mengajak dan merangkul mereka yang belum mengetahui pentingnya komunitas iman ini. Disitulah kita memberikan kayak gambaran-gambaran kepada mereka bahwa ikut komunitas iman ini merupakan hal yang seru dalam perkembangan, khususnya bagi kaum OMK. Begitu? Sangat luar biasa sekali ya, Alfa ya. Jadi dari semua pertanyaan ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa komunitas iman ini sangat penting, namun di balik ini semua ada usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk menyadarkan teman-teman di luar sana, umat Kristiani, bagaimana untuk mengajak mereka ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rohani dan hidup merohani untuk hidup bersatu dengan umat Kristiani yang lainnya untuk membangun iman. Perlu kita ketahui juga ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, terutama dalam kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Kita harus mampu untuk menyadarkan diri kita, ikut sertakan diri kita tentang pentingnya iman, lalu merangkul teman-teman yang lain untuk menyadarkan mereka bahwa komunitas hidup iman ini sangat penting, sehingga dapat kita bersaudara dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat di dunia zaman sekarang ini. Oke teman-teman, itulah podcast kita kami hari ini tentang bagaimana kita membangun komunitas iman yang hidup bersaudara dan bersaksi. Demikian podcast ini, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.